Saudara, setiap kita menghadapi akhir tahun dan memasuki tahun depan. Saudara, tahun depan bukan tahun yang mudah. Tahun depan adalah tahun tantangan, tahun kemustahilan, tahun bahkan bahaya. Tetapi saya mau berkata bersama Tuhan, tahun depan akan menjadi tahun kemenangan, tahun keajaiban, bahkan tahun penuaian. Saya berdoa setiap kita, saudara, sebelum saudara pulang, saya akan buat 9 statement. Dan saya berdoa ini akan menjadi kekuatan buat saudara. Saudara, saya berharap saudara menangkap langsung dari Tuhan. Dan saudara akan pulang dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah karunia, dengan sebuah impartasi, bahkan DNA baru, seberapa engkau menariknya. Saudara, hari itu saya melihat sebuah penglihatan. Saudara, bahwa di atas kita itu ada seperti botol atau baskom besar. Saudara, dan itu sudah miring. Tetapi saya berkata, kenapa di beberapa orang tidak mengalir? Tetapi di beberapa orang itu bisa mengalir deras sampai seluruh tubuhnya dibungkus, saudara, dengan anugerah, dengan minyak. Bahkan itu seperti emas liquid, saudara, yang melapisi seluruh tubuh. Saudara, dan hari itu saya tanya Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan jelas, seberapa kerinduanmu, seberapa lapar dan haus, itu yang menarik liquid itu turun. Itu yang menarik. Saudara, dan hari itu saya terus berkata, Tuhan, aku butuh. Aku butuh mercy. Aku butuh kekuatan. Aku butuh berkat. Dan itu terus ngalir. Ngalir. Ngalir, saudara. Itu ngalir begitu kuat, saudara. Itu ngalir begitu kuat. Sampai, saudara, tidak ada satu sel pun dalam tubuh saya yang tidak dibungkus, tidak diliputi oleh, saudara, cairan ilahi. Saya berdoa pagi hari ini session terakhir. Tapi saudara boleh tarik begitu rupa. Supaya saudara diliputi dengan yang ilahi. Saudara dilengkapi dengan yang ilahi. Saudara, nah bagaimana supaya itu bisa turun? Maka yang pertama, saudara, Mazmur 40 ayat 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Mari semua teriak 3, 2, 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ini adalah kunci pertama. Kalau nanti saudara pulang, jangan nantikan bantuan dari manusia. Jangan nantikan fasilitas. Tapi nantikan saudara Tuhan. Saudara, dalam hidup saya, semakin saudara ya, tidak ada siapapun, tidak mungkin, mustahil, maka mujizat itu semakin besar. Hari itu kami sedang membangun gedung ini, salah satunya. Saudara, dan gak ada uang sama sekali. Gak ada uang. Saudara, padahal kami mau kebut dalam waktu 3 bulan. Saudara, dan kurang lebih kami membutuhkan 5M. Hanya untuk membuat gedung ini berdiri, gak usah diisi. Saudara, dan hari itu kami tidak ada uang sama sekali. Tapi hari-hari itu saya tinggal berkata, Bapa, aku menantikan Engkau. Aku menantikan Engkau. Aku menantikan Engkau. Saudara, dan tiba-tiba telepon berbunyi. Pada waktu telepon berbunyi, orangnya bilang begini, Bu, saya ada berkat buat ibu. Saya tahulah maksudnya uang. Ibu bisa ambil gak sekarang? Saudara, saya bilang, maaf Bu, saya sekarang jadwalnya padat dan saya sedang ada janji dengan Tuhan untuk menantikan Tuhan. Saudara, dan begitu saya ngomong begitu, ibu ini berkata, aduh. Saya bilang, kenapa Bu aduh? Dia bilang, saya itu buat janji sama Tuhan. Saya punya uang, satunya 100 juta.
satunya 2M. Dan dia berkata, saya berkata sama Tuhan, itu 2M adalah uang deposito saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya bilang Bu Iin ada berkat, dan dia langsung lari. Langsung bilang, ya hari ini juga saya datang. Artinya dia berharap sama manusia. Artinya dia sangat cinta uang. Saya akan kasih yang 100 juta. Dan dia bilang, tapi kalau dia gak butuh gayanya, dan dia mendahulukan Tuhan, maka saya harus kasih yang 2M. Saudara, dan hari itu dia bilang, saya berharap, saya sudah sengaja berkata, Bu ada cek buat ibu, ada uang buat ibu. Pasti ibu berpikir itu besar, dan pasti ibu akan sediakan segala macam waktu untuk datang. Saudara, tapi ibu dengan tegas berkata, Bu maaf saya ada pelayanan, saya janji menanti-nantikan Tuhan. Dan saya waktu itu berkata, Bu dia telepon hari Selasa, saya bilang saya baru bisa hari Jumat. Kalau ibu boleh saya akan datang hari Jumat. Saudara, dan dia bilang, aduh, saya bilang kalau dia kayak gak butuh, dia mendahulukan Tuhan, maka saya harus kasih yang 2M. Saudara, dan ujungnya saya Jumat datang, saya dapat yang 2M. Karena menanti-nantikan Tuhan. Karena menanti-nantikan Tuhan. Saudara, hatimu tidak bisa bohong. Apakah engkau menantikan dari manusia atau menantikan Tuhan? Hatimu tidak bisa bohong. Apakah engkau berharap sama koneksi atau engkau berharap sama Tuhan? Saya berdoa hari-hari ini, pada waktu engkau pulang, inilah waktunya berjalan dengan Tuhan. Nantikan Tuhan. Saudara, tetapi akibatnya dikatakan dia menjenguk. Tapi kata menjenguk artinya juga dia menarik stretch. Siap ditarik sama Tuhan. Kalau Tuhan tiba-tiba bilang pulang, mulai bikin pemuritan. Siap berkata amin. Tidak ada penundaan, amin. Tidak ada alasan. No complaint at all. Saudara, hari itu saya baru berusia sangat muda, 12 tahun. Dan Tuhan berkata, pergi masuk ke gang-gang. Cari anak-anak miskin. Dan bawa mereka kepadaku. Saudara, hari itu saya bisa beralasan. Saya masih kecil Tuhan. Hari itu saya bisa beralasan. Saya gak punya apa-apa. Tapi saya mau berkata hari ini, setiap pasukan tahun depan adalah tahun yang sangat menentukan. Dan kalau saudara masih komplain, maka nyawa banyak orang tergantung dalam hidupmu. Tahun depan, bahkan akhir tahun ini, no complaint at all. Tidak ada penundaan. Saudara, kalau Tuhan bilang malam-malam keluar doa, saya berharap semua cuma jawab satu kata, Here I am Lord, Hineni. Hineni artinya aku ini, aku hambamu, aku melakukan. Mari kita semua teriak Hineni 3 kali. Nanti ya pakai lagunya. Saudara, pada waktu saudara teriak, saudara artinya kau berkata, Here I am Lord. Aku hambamu. Aku siap melakukan. Kita mau berkata, ini aku Tuhan. Tarik aku. Perintahkan aku. Hineni. Katakan dengan sungguh, Here I am Lord. No complaint at all. Tidak ada lagi tawaran. Kami berkata ya.
Saudara yang kedua, dia akan mengangkat saudara. Saudara, tetapi pada waktu dia mengangkat, saudara, dia bisa percayakan banyak hal dalam hidupmu. Dan hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami siap diangkat. Karena saudara pulang, percayalah Tuhan akan mengangkat saudara. Amin. Mari kita teriak sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan, aku siap diangkat. Sekali lagi, saudara ini juga teriakan untuk diangkat di awan-awan pada waktu dia datang. Karena itu teriak yang keras. Karena Alkitab berkata, apa yang kau katakan, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. 3, 2, 1. Tuhan, angkatlah kami. Tuhan, kami siap diangkat. Kami siap diangkat. Amin. Tapi diangkat, saudara, itu juga artinya dilepaskan dari semua rengekan jiwa. Saudara, ada banyak orang di dalam ini punya rengekan jiwa. Saudara, rengekan jiwa itu bisa iri dengan orang lain. Rengekan jiwa itu, saudara, bisa setiap kali saudara pengen kaya. Saudara tidak pengen saudara ketemu Tuhan di dalam hatimu yang paling kecil. Mungkin saudara pengen pacar. Saudara, beberapa mungkin saudara pengen untuk menjadi orang, saudara, yang dikagumi. Dan itu semua rengekan jiwa. Tapi pada waktu Tuhan mengangkat saudara, Tuhan seringkali juga potong itu dari hidupmu. Dan Tuhan berikan jeritan yang berbeda. Yaitu jeritan menyembah Tuhan. Yaitu jeritan cinta. Yaitu jeritan pengabdian. Dan sudah tidak ada rengekan lagi. Saudara, hari itu saya pergi ke Belanda, disuruh Tuhan. Dan di dalam hati saya yang saya pikir, saya akan, saudara, melayani. Mungkin main musik, mungkin nyanyi yang keren. Tapi hari itu Tuhan bilang sama saya, pelayanan tidak seperti itu. Pelayanan adalah waktu kamu ngosek WC. Pada waktu kamu ngelapin buat setiap keyboard. Pada waktu engkau masakin mereka. Itulah pelayanan yang sejati. Pelayanan pada waktu tidak ada orang satupun berkata thank you. Pada waktu tidak ada tepuk tangan buat saudara. Karena Alkitab berkata kalau engkau ditepuk tangani, kau bintang dan bukan pelayan. Saudara, semua rengekan jiwa saya adalah untuk menjadi seseorang yang dilihat. Yang orang bertepuk tangan. Tapi mengangkat saya berarti juga memotong itu semua. Saudara, Tuhan itu pinterlah untuk memotong itu dari saya. Saudara, saya ini dari dulu passionate banget buat jadi WL. Saya passionate banget buat kayak Kak Olvi yang nyanyinya wah gitu ya. Keren. Saudara, jadi saya daftar paduan suara. Begitu daftar di tes suara ditolak langsung. Saudara, jadi yang berdiri di depan saudara adalah orang yang ditolak dari paduan suara. Dan waktu itu saya berpikir, oke lah, saya ditolak dari paduan suara, saya daftar penari. Karena buat saya penari keren. Bajunya keren-keren, betul ya? Saudara, saya daftar di penari. Dan saya masih ingat, pelajaran pertama itu rebana, saudara. Saudara, dan rebana itu kalau dulu ya, saudara itu sangat banyak gerakannya. Saudara, dan setiap gerakan ada, saudara, ada namanya. Tolong Bu Hadasah coba tunjukkan sedikit ya. Supaya saudara tahu. Dulu ada yang namanya hope. Ada yang namanya pelangi. Ada faith. Tolong. Mana rebananya? Saudara. Nah saudara. Ini cuma contoh saudara. Ya, oleh kasih satu contoh. Faith.
Nah itu faith. Nah itu faith saudara ya. Terus yang lain boleh ada sah. Word. Deklarasi. Nah oke. Nah itu deklarasi. Silakan duduk. Saudara kalau dulu. Kalau di sekarang ini zaman anugerah saudara. Saudara dulu kalau saudara mau jadi penari. Saudara harus hafal 12 gerakan minimal. Dan saudara gak boleh mikir. Jadi misalnya gini ya, gurunya bilang gini, hope, langsung hope. Ya pelangi, langsung pelangi. Saudara itu gak boleh mikir. Saudara dan saya dites. Setiap kali gurunya teriak, faith. Saya mikir dulu, faith yang mana ya? Saudara. Setiap kali diteriakin, saudara. Saya masih ingat sekali, saudara. Itu ya, faith, hope, love, rainbow, terus kemudian war. Saya masih ingat banyak lah, saudara. Saudara, tapi ingat cuma judulnya, gak ingat gerakannya. Setiap kali diteriakin, hope. Saya mikir yang mana hope itu. Dan singkat kata, saya ditolak. Langsung dia berkata, maaf, talentamu bukan di penari. Saudara, dan hari itu saya daftar, saudara. Saya daftar main musik. Tapi maaf kata memang main musik saya parah. Kalau main musiknya saya memang parah banget. Saya cuma bisa kunci C, saudara. Saudara, dan saya sekali lagi ditolak. Dan Tuhan tersenyum. Dan Tuhan berkata, selama engkau masih mau di depan, engkau tidak mengerti arti pelayanan. Karena pelayanan adalah di bawah. Waktu engkau mengosongkan dirimu. Waktu engkau melakukan orang yang tidak mau lakukan. Waktu orang berkata tidak mungkin, engkau ada di situ. Itulah pelayanan yang sejati. Hari itu sebuah patok ilahi untuk pelayanan ditancapkan di saya. Saya sampai hari ini, saya berkata saya akan melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Kalau orang lain tidak mau lakukan keliling Indonesia di saat pandemik, maka saya melakukan. Kalau orang lain tidak mau mendoakan mereka yang sakit, apalagi kena COVID, maka saya melakukan. Kalau orang lain tidak mau memeluk para pelacur, pembunuh, mereka yang bahkan didoakan 10 tahun dan 10 tahun tetap berzina, maka saya ada di situ untuk tetap memberi kesempatan. Saya berdoa hari ini, kalian adalah pasukan yang dipilih. Dan pada saat dia mengangkat, dia akan mulai memberi tanggung jawab pelayanan. Tapi seringkali itu bukan seperti yang kau mau. Tapi kalau engkau menangkapnya, maka engkau akan menjadi the true orang yang setia. Berdiri dan dia akan mengangkat kau lebih dan lebih dan lebih. Saudara yang ketiga, saat saudara pulang ingatlah ini. Tuhan menetapkan dan Tuhan menempatkan. Saudara, tetapi arti katanya sangat keren. Di dalam bahasa aslinya itu artinya Tuhan menjadikan engkau perkasa. Tuhan menjadikan engkau perkasa. Saudara, itu juga artinya Tuhan akan mengujimu. Tetapi engkau akan didapati teruji sah. Saudara, hari ini ada banyak orang yang gak teruji, saudara. Mereka berkata, Bu, saya mau pelayanan. Tetapi pada waktu ditaruh, saya waktu itu saudara ada orang datang dan berkata, Bu, saya pengen pelayanan. Dan saya bilang, oke, kamu bagian CS, cleaning service. Saudara, dia langsung tunjukkan ijazah STT. Dia bilang, saya punya ijazah STT. Saya bilang, ya oke.
Tapi saya cuma butuh di cleaning service. Saudara, dan dia berkata, maaf. Saya mau pelayanan kalau saya bicara di depan. Tapi saya gak mau kalau cleaning service. Saudara, dia gak teruji. Dia gak teruji. Tapi kalau saudara tahu tadi yang berdiri di depan, Ibu Hadasah Mike. Ada suaminya, Bapak Eliezer. Saudara, mereka bahkan lulusan Australia. Tapi hari itu, waktu mereka telepon, saya berkata, kamu ambil bagian satpam. Saudara, dan dia berkata, my pleasure. Dengan sukacita. Saudara, sampai hari ini, kalau saudara lihat bersih. Tadi malam baru selesai jam 11 malam. Tapi pagi ini kita sudah lihat semua bersih. Saudara, ada pahlawan-pahlawan sesungguhnya. Mereka yang tidak pernah lelah. Saudara, mereka yang berdiri dan menopang semua pelayanan. Saudara, itulah teruji. Itulah menjadi kuat. Kalau nanti saudara pulang, jangan berharap saudara, semuanya serba ada. Saya berkata, saya memulai semuanya ini dari nol. Kalau saudara lihat apapun di tempat ini, ada Pak Mul. Boleh Pak Mul maju ke depan supaya jadi saksi. Mari Pak Mul. Saudara, ini teruji juga. Saudara, nggak ada arsitek yang mau kerja sama saya. Karena saudara tidak pernah ada duit. Mari Pak, sini Pak. Gedung pertama saya kasih berapa Pak? 20 juta. Saudara, 20 juta buat bangun gedung di depan. Saudara sudah kemarin ibadah di situ, betul? Saudara, kira-kira kalau gedung kayak begitu berapa nilainya? Saudara, miliar. Total berapa Pak habisnya? Hampir 30 ada. 30 miliar. Saudara, 30 miliar gedung di depan. Kita beri tepuk tangan sama Tuhan yang ajaib. Gak ada saudara, gak ada arsitek, gak ada pemborong. Mau bangun gedung 30 miliar, dikasih modal berapa? 20 juta. Saudara, cuma beliau nih, cuma beliau. Saudara, cuma beliau. Itu artinya menjadi kuat. Pak, waktu bangun gedung ini berapa bulan Pak? 3 bulan udah jadi rangkanya. 3 bulan. Dan waktu itu ada duit Pak? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Jadi saya mulai gedung ini, saya bilang bangun tanpa uang. Saudara, dan yang ajaib selalu jawaban beliau. Selalu jawabannya apa? Siap. Siap. Nggak ada jawaban yang lain. Selain selalu siap. Saudara, itu artinya menjadi kuat. Saudara menjadi kuat. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Seringkali engkau harus dikorbankan. Saudara, seringkali engkau harus ada di depan. Dan engkau harus menanggung bahkan kesalahan. Mungkin kau harus saudara dimaki, dihina. Tapi apakah kita berkata, Tuhan, itu adalah sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan untuk aku meletakkan, untuk aku kerja keras, untuk aku menjadi orang yang paling depan, untuk aku paling berat, untuk aku boleh menanggung saudara-saudaraku yang lain. Saudara pulang, kesejahteraan kotamu, banjir atau tidak, kerusuhan atau tidak. Saudara, apa yang akan terjadi tergantung dari engkau. Orang mungkin gak akan pernah tahu apa yang kau lakukan. Saudara, saya mengelilingi bed kasih dengan jalan kaki dan gak ada yang tahu hari itu.
Saudara, saya berdiri di depan gedung-gedung pemerintahan dan berdoa sendirian. Dan tidak ada yang tahu hari itu. Saudara, saya mengelilingi tugu yang bukan dari Tuhan. Saudara, 7-14 kali sendirian. Dan tidak ada yang tahu hari itu. Karena menjadi kuat adalah engkau berjalan dengan Tuhan. Kau tidak mencari teman. Bukan berarti kita tidak mau unity dan membangun pasukan. Saya bangun pasukan. Karena itu kita ada bersama hari ini. Tapi menjadi kuat. Berapapun harganya. Lawatan harus terjadi. Berapapun harganya. Kita semua harus diangkat di awan-awan. Berapapun harganya. Kita akan melihat yang namanya surga menyentuh bumi. Orang akan dilawati jalan-jalan. Rumah sakit akan kosong. Penjara akan kosong. Orang akan bertemu Tuhan di tempat ibadah. Karena ada orang yang berdoa. Ada orang yang akan day and night menyembah Tuhan. Itu bukan soal perasaan. Bukan saudara berdoa sekali dan terjadi. Saudara menjadi kuat. Sampai hari ini saya mulai berdoa buat lawatan di usia saya 17 tahun. Dan hari ini sudah lebih dari 30 tahun. Kalau saudara berkata, Bu, apakah ibu berhenti? Saya berkata, saya baru injak gas. Karena saya tahu ini tahun-tahun menentukan. Dan saya akan gaspol. Saya tidak sedang melambat. Saya memutuskan gaspol. Sampai mentok dan lari. Saya memutuskan terbang. Kalau dulu masih pakai solar, kemudian ganti bensin. Hari ini kita ganti aftur. Itu adalah bensinnya pesawat. Untuk dalam 1 jam, dalam beberapa menit, saudara 500 km per jam dan take off. Siapa mau take off? Saya mau take off. Dan pada waktu Tuhan datang, saya mau dia lihat saya sedang full power. Karena dia yang memberi kekuatan, memberi kuasa, memberi saya tahan uji. Saudara yang keempat, saudara, Tuhan akan mengajar kita menyembah. Banyak orang berpikir penyembahan adalah nyanyian. Beberapa orang berkata penyembahan adalah kata-kata deklarasi. Tapi penyembahan tidak pernah bisa, saudara, sekedar kata. Penyembahan adalah pada waktu setiap sel dalam hidupmu mengagumi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Bahkan lebih dari tarikan nafas. Lebih dari setiap saudara yang disodorkan dunia. Saudara, penyembahan buat saya. Pada waktu dunia menyodorkan saya. Saudara, gaji yang sangat besar. Dan hari itu saya berkata, Tuhan, saya memilih meletakkan itu. Saya memilih berjalan di antara para pemuluh. Saya memilih memeluk para pembunuh. Saya memilih untuk bahkan tidak bisa makan. Asalkan saya dan setiap sel saya melakukan kehendak-Mu. Saudara, penyembahan bukan berarti saudara tidak kerja. Penyembahan bisa berarti saudara kerja keras. Dan saudara menghasilkan uang untuk lawatan.
Tapi penyembahan adalah ketaatan murni. Penyembahan adalah hati yang selalu jatuh cinta. Dan dari hidup kita keluar ciuman pengabdian. Keluar ciuman korban. Keluar ciuman saudara kekaguman. Keluar ciuman ucapan syukur. Dan itu tidak pernah berhenti. Saudara, dalam hidup saya, setiap hari saya melihat apapun. Saya lihat saudara datang dari berbagai provinsi. Dan hati saya cuma bisa berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat orang-orang yang menangkap visi. Terima kasih. Saudara, saya bisa lihat sorot matamu. Sini lah. Anak ibu Mei bukan? Saudara, mungkin kelihatannya dia pemuda biasa. Tapi saya tahu dari sorot matanya ada cinta. Ada pengabdian. Dan saya mau bilang sama kamu dan orang-orang yang seperti dia. Apapun yang Tuhan taruh. Kalau Tuhan berkata kamu bisa jadi dokter, jangan berhenti. Dia bisa bawa kamu ke sana. Kalau Tuhan bilang kamu akan punya jemaat puluhan ribu, mari percaya dan engkau akan melihatnya. Kalau Tuhan bilang kepadamu, kamu akan jadi penginjil terbesar, mengalahkan Renat Bongke, percaya, pegang itu. Bahkan mungkin lebih dari puluhan tahun, tetap pegang itu. Sekalipun orang berkata bahwa engkau bukan siapa-siapa, kalau Tuhan berkata engkau bisa jadi presiden, siapa yang bisa menghalangi? Saudara, setiap kalian pegang, jangan pernah percaya kalau iblis berkata engkau tidak bisa buat apa-apa. Jangan pernah percaya kalau iblis berkata engkau cukup segini. Saudara, Tuhan gak pernah cukup dengan saudara. Karena Tuhan akan bawa next. Lebih, higher, stronger, bigger. Seperti impian Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya one day kau akan menyembuhkan banyak orang. Saudara, bayangkan hari itu. Ada orang namanya Smith. Saudara, dan orang ini cuma tukang ledeng. Tapi dia tangkap, Tuhan berkata, seberapa imanmu, engkau akan lakukan apa saja. Dan seumur hidupnya dia bangkitkan lebih dari 100 orang. Karena imannya membuat dia higher and higher and higher. Engkau korbankan hidupmu banyak. Dari kecil mamahmu memaksamu meletakkan banyak hal. Jangan pernah berpikir itu sebuah kesialan. Itu adalah permata yang membuat engkau punya hak menguasai seluruh Sulawesi. Saya berdoa. Setiap kita ngerti, dia tidak pernah utang. Saudara, saya meletakkan sangat sedikit. Dia memberi saya sangat banyak. Saudara, saya cuma melakukan satu langkah. Dia bawa saya terbang tinggi. Saya cuma menetapkan hati sedikit. Melawan gelora, melawan tantangan dan badai. Dan hari ini Tuhan buat saya jadi badai itu untuk menghabisi semua kuasa kegelapan. Sekali lagi dia mengajarmu untuk menyembah. Penyembahan harus keluar dari setiap selmu. Jangan biarkan penyembahan itu keluar dengan marah, dengan pahit. Itu seperti menyajikan ke Tuhan. Saudara, bayangkan kalau saudara sajiin makanan terenak. Anggaplah apa, saudara sukanya apa? Babi tore,
Saudara ya. Atau apa di sini? Ada apa lagi yang kalian suka? Ayam panggang? Capcay? Apalah? Saudara kemudian ambil sedikit pasir, taruh di atas, dikit-dikit aja, dikit pasir. Taburin di atas, terus kasih ke temenmu. Kira-kira temenmu mau makan gak? Cuma dikit kok. Kalau saudara kasih makanan enak lah, stick. Saudara maaf kata, ludah sedikit, ludahin. Bleh. Terus kasih ke orangnya. Kira-kira orangnya mau makan gak? Kalau saudara menyembah, saudara kerja. Karena penyembahan bisa lewat kerja, bisa lewat main musik, bisa lewat pelayanan. Tapi saudara taruh di situ kemarahan, taruh di situ iri, taruh di situ kenajisan, taruh di situ saudara perkataan sungut-sungut. Engkau sedang menaruh di hidangan Tuhan pasir, tanah, ludah. Mari hari ini kita berkata, ajari aku menyembah dalam kemurnian, dalam cinta. Saudara, dan terakhir, saudara, walaupun masih banyak saya bacakan saja. Saudara dikatakan, aku akan mengacuhkan apa yang dunia puja. Saudara, saya bukan tidak ditawari Mercedes. Tapi saya memilih menjual Mercy itu, saudara, untuk lawatan. Saya bukan tidak ditawari rumah besar. Saudara, dan saya seringkali berkata, saya bahagia kalau saudara punya rumah besar. Tapi saudara boleh ke rumah saya. Rumah saya cuma 200 meter persegi, saudara. Bahkan rumahnya saudara Bang Simon, gedenya minta ampun, saudara. Saudara, rumahnya Ibu Iren, rumahnya Joshua bahkan lebih besar dari rumah saya. Saudara, apakah salah punya rumah besar? Enggak. Tapi itu keputusan saya. Keputusan saya. Saya berkata, Tuhan, saya enggak butuh kok rumah besar. Gak pernah rumah besar menggetarkan hatiku. Karena yang menggetarkan hatiku cuma perkenananmu. Dan gak pernah yang lain. Gak pernah yang lain. Saya bilang saya gak akan pernah bergetar, saudara, kasih permata. Saya pernah dikasih Rolex. Hari itu juga saya jual. Karena itu semua gak pernah menggetarkan saya. Tapi saya getar. Kalau lihat ada anak-anak muda yang meletakkan hidup buat Tuhan. Saya getar. Kalau ada mereka yang berani nginjil di jalan-jalan. Dan saya selalu berkata, Tuhan, aku mau ambil bagian. Aku mau ada di mana lawatan, perkenanan, hadirat, cinta, surga, disitulah aku ada. Saudara, dikatakan selanjutnya yang ke-6 statement. Saudara, dia berkata begini, melakukan sesuatu untuk Tuhan, membawa sesuatu untukmu, bukan yang kau cari. Berlaku rohani, berlagak saleh, bukan itu yang kau minta. Tetapi engkau memampukanku untuk taat. Percayalah saudara, kalau engkau di dalam pelayanan kebanyakan, saudara akan menjadi munafik. Begitu ada kamera, ini kenyataan. Saudara, kalau lagi nyembah Tuhan, itu kamera suka jalan. Ini kenyataan loh, saudara. Kalau kameranya itu lewat ke arah seseorang dan orang itu sadar, dari dulunya diem, langsung angkat tangan. Ini kenyataan, saudara. Saudara, kalau ada, saudara ya, kamera jalan, kalau lagi doa nih, orang lagi doa gitu ya, merem. Kamera jalan terus dia melek, langsung merem, pasti. Why?
Kenapa? Karena kita ini kebiasaan munak. Tahu munak? Dan kadang-kadang setelah engkau 5 kali, 6 kali nyanyi di depan. Saudara mungkin kau bisa nyanyi seperti kaset yang berputar. Tapi gak ada nyawanya. Kak Ovi, mari ke sini. Hari itu saudara, dia kerja sampai jam 4 pagi. Dan begitu jam 4 pagi dia harus naik motor 2 jam. Saudara, dan hari itu dia duduk di pojok paling belakang. Dan dia nyanyi. Dia gak pernah berdiri di depan. Dia kerja sampai jam 4 pagi. Dia naik motor 2 jam. Dan dia nyanyi di ujung paling belakang. Saudara, hari itu saya sedang khotbah. Saya sedang di depan. Tiba-tiba itu ada suara sayup-sayup terdengar. Tapi buat saya dan buat Tuhan, itu suara terindah. Suara itu seperti menggelegar. Dan Tuhan bilang, panggil dia. Aku mau dia jadi pelayan tahta. Karena cintanya dan menyanyi. Dari setiap lapar dan haus. Dari setiap getar merindukan Tuhan. Lebih dari apapun. Kemudian dia menyanyi every day. Bahkan sampai bosan menyanyi. Sampai bosan menyanyi. Dan hari itu ketika dia di atas, dia sedang nyanyi. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, selesai kebaktian, bilang Olvi, enggak usah nyanyi. Karena suaramu sudah tidak ada getar cinta. Yang ada cuma kemunafikan. Saya bersyukur hari itu pada waktu saya sampaikan. Saya bilang berhenti nyanyi aja, berhenti nyanyi. Jangan nyanyi, jangan nari. Kalau itu sudah jadi beban. Kalau engkau bahkan nari, bahkan nanti kau pergi. Kau doa, sudah jadi beban. Dan tidak ada rasa. Kalau engkau guru dan kau ngajar, sudah jadi beban. Kau tidak akan bisa menyalurkan apapun. Karena yang Tuhan minta tidak pernah sikap rohani. Kesalehan palsu. Saya bersyukur hari itu saya bilang berhenti dulu. Dan dia kembali dengan air mata dan cinta. Yang berkata Jesua. Jesua. Yeshua.
berharap tidak ada satu orang pun menyebut nama itu tanpa getar cinta. Saya berharap tidak ada satu orang pun menyebut nama itu tanpa cerita rindu yang sampai di dalam sel kita. Saya berharap tidak ada seorang pun yang menyebut nama itu tanpa rasa syukur dan pengabdian yang sangat dalam. Saudara, dan saya mau berkata yang terakhir. Tuhan akan membawa engkau ke pestanya. Tahun depan ada pesta kemujizatan. Ada pesta lawatan. Ada pesta yang namanya kelimpahan. Saudara, percayalah, di saat dunia resesi kita resepsi. Di saat dunia sekadar survive, saudara akan surplus. Tapi ikuti, taati, teguhkan hatimu. Saudara, Mahanaim 22 tahun. Selama 22 tahun Mahanaim tidak pernah membagikan makanan gratis di jalan-jalan dengan menu udang. Baru tahun ini. Karena di tahun resesi, Tuhan menciptakan resepsi buat setiap kita. 22 tahun saudara Mahanaim melayani. Tidak pernah Mahanaim dalam 1 tahun membagikan sembako sampai 4 juta pack. Baru tahun ini. Karena sekali lagi, di saat dunia berkata no hope, di saat dunia berkata no mercy, di saat dunia berkata tidak ada uang, tidak ada kekuatan, saya mau berkata Tuhan bilang no limit buat kita. Ada pesta no limit berkat, no limit cinta, no limit kekuatan, no limit saudara berkat yang Tuhan ingin limpahkan. Saya berharap pulanglah dan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan.